Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan pelajaran matematika. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pecahan bagian pertama. Silakan kalian tetap fokus, ikuti penjelasan berikut ini. Untuk materi yang pertama yang akan kita bahas adalah penjumlahan pecahan. Yang kedua, pengurangan bentuk pecahan. Kita mulai pertama yaitu penjumlahan pecahan. Namun sebelumnya, kita ingat kembali pengertian dari pecahan itu sendiri. Pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A berkedudukan sebagai pembilang dan B berkedudukan sebagai penyebut. Anak-anak perlu kita ketahui bahwa banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari aktivitas kita yang berkaitan dengan pecahan. Salah satunya misalnya ini. Nina membeli 1/4 kilogram buah jeruk. Mengingat teman-temannya akan datang, ia membeli lagi 3/4 kilogram buah jeruk. Berapa kilogram berat jeruk seluruhnya? Permasalahan tersebut dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dan permasalahan di atas merupakan contoh bentuk operasi hitung, yaitu operasi hitung penjumlahan bilangan pecahan. Dalam matematika dapat kita tuliskan 1/4 ditambah 3/4. 1/4 tadi pembelian buah jeruk yang pertama. Kemudian membeli lagi. Berarti di sini menggunakan operasi hitung penjumlahan. Permasalahan yang lain misalnya seperti ini. Yasinta mempunyai kue tart yang akan dibagikan kepada kedua temannya, Ayu dan Aninda. Ayu mendapatkan 1/4 bagian, sedangkan Aninda mendapatkan 2/5 bagian kue. Berapa ya bagian yang masih tersisa milik Yasinta? Berapa bagian sisa kue Yasinta? Permasalahan tersebut juga sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dan permasalahan di atas merupakan contoh bentuk operasi hitung pengurangan pada bilangan pecahan. Jika kita diminta untuk menuliskan dalam bentuk matematikanya, bisa kita tuliskan 1 bagian kue dikurangi bagian yang diberikan kepada Ayu dan Aninda, atau dikurangi dengan jumlah bagian kue yang diberikan pada Ayu dan Aninda. 1 dikurangi 1/4 ditambah 2/5. Setelah kita paham terhadap permasalahan-permasalahan yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin pelajari berikutnya, yaitu bagaimana cara menyelesaikannya. Silakan kalian tetap fokus, perhatikan penjelasan berikut ini. Ada beberapa bentuk penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Kita mulai dari yang pertama, penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa. Jika penyebutnya sama, kita dapat langsung menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya. Kita ambil contoh. Tentukan hasil dari 2/9 ditambah 1/9. Yang kedua, 3/7 dikurangi 1/7. Kita selesaikan satu persatu. Dari nomor 1 dulu. 2/9 ditambah dengan 1/9. Kita lihat penyebutnya sudah sama, yaitu 9. Berarti kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 3/9. Itu ya.
boleh kita sederhanakan dengan cara membagi 3 dan 9 dengan bilangan yang sama. 3 kita bagi 3, 1, 9 kita bagi 3. Bagaimana untuk yang kedua, pengurangan? Kita lihat. 3/7 dikurangi 1/7. Penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal mengurangi pembilangnya. Hasilnya adalah 2/7. Sudah dalam bentuk yang paling sederhana. Sekarang jika penyebutnya berbeda, bagaimana kita bisa menjumlah atau mengurangkan bentuk pecahan tersebut? Langkah pertama, kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mencari KPK dari penyebut pecahan tersebut. Kemudian, jika sudah sama penyebutnya, kita tinggal menjumlah atau mengurangkan pembilangnya. Kita ambil contoh. Tentukan hasil dari 1/6 ditambah 2/9. Kita mulai ya. Langkah pertama, tadi kita diminta mencari KPK-nya terlebih dahulu. Dari berapa? Dari 6 dan 9. Kita lihat dengan menggunakan poin faktor, masih ingat ya? 6 kita bagi dengan 2 adalah 3. Kemudian 3 kita bagi dengan 3, hasilnya 1. Maka hasil kali faktor dari 6, 2 kali 3 kali 1. Sekarang 9. Kita mulai. 9 kita bagi dengan 3, hasilnya 3. 3 kita bagi 3, hasilnya 1. Maka hasil kali faktornya adalah 3 kali 3. Kita tulis 3/2 kali 1. Berapa KPK-nya? KPK dari 6 dan 9 adalah, masih ingat ya, kita cari yang sama, yaitu 3. Di sini 3/1, di sini 3/2. Kita pilih dengan pangkat yang tertinggi. Masih kita kalikan dengan bilangan yang lain, yaitu 2 ini dan 1. Berapa hasilnya? 3/2 9 dikali 2 kali 1. Berapa hasilnya? 18. Sehingga kita bisa menyamakan penyebutnya dengan 18. Sekarang kita operasikan pecahannya. 1/6 ditambah dengan 2/9. Penyebutnya tadi sudah disamakan menjadi 18. Ya, kita lihat 6 menjadi 18, maka kita kalikan 3. Demikian juga 1 ini kita kalikan dengan 3. Hasilnya adalah 3. Kemudian 9 menjadi 18 kali 2. Maka 2 juga dikali dengan 2. Hasilnya adalah 4. Penyebut sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 4. Berapa hasilnya? 7/18. Selanjutnya, bagaimana untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran? Untuk pecahan campuran, sebelum melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan, terlebih dahulu kita bisa mengubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Contohnya, tentukan hasil dari 4/3/5 ditambah 1/5. Kita coba selesaikan ya. Di sini ambil merah. 4/3/5 kita tambahkan dengan 1/5. Langkah pertama kita ubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? 5 kali 4 20 ditambah 3 23/5 ditambah
1 kali 5 ditambah 1. 1 kali 5, 5 ditambah 1, 6 per 5. Kita lihat pembilangnya sudah sama, maka kita tinggal menghitung, penyebutnya sudah sama, yaitu per 5. Maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 23 ditambah 6. Berapa hasilnya di sini? 29 per 5. Kita lihat pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka kita bisa menyederhanakan menjadi pecahan campuran. 29 kita bagi 5. Kita di sini ya, misalnya 29 kita bagi dengan 5. Yang paling mendekati berapa? 5. 5 kali 5, 25. Kita kurangkan, ini 4. 4 dibagi 5 nggak bisa, berarti di sini koma. Ditambah 0, 40 bagi 5, 8. 8 kali 5, 40. Ini dikurangi sudah 0. Maka kalau diubah menjadi bentuk pecahan adalah 5,8. Atau kalau kita buat pecahan campuran, 5 per 5. 5 kali 5, 25, berarti masih kurang 4. 5, 4 per 5. Masih pada pecahan campuran ya. Sekarang bagaimana kalau pengurangan, pecahan campuran? Caranya sama, kita lihat penyebutnya dulu, sama atau berbeda. Ternyata berbeda, berarti kita harus samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya. Kita coba penyelesaiannya. Kita cari KPK dari 4 dan 3. Kita mulai dari 4. 4 kita bagi 2, hasilnya adalah 2. Kemudian 2 kita bagi 2, hasilnya 1. Maka hasil kali faktornya adalah 2 pangkat 2. Ada 2 ya, 2 kali 2 dikali 1. Kemudian yang 3, kita cari 3. 3 kita bagi 3, hasilnya adalah 1. Maka hasil kali faktornya adalah 3 kali 1. Kemudian kita cari KPK-nya dari 4 dan 3. Bilangan yang sama hanya 1. Kita tulis saja 1. Kita kalikan. Kemudian bilangan yang tidak sama tetap kita pakai. 2 pangkat 2. Kita kalikan dengan 3. Hasilnya berapa ini? 1 kali 2 pangkat 2, 4. 1 kali 4 kali 3. Hasilnya adalah 12. Sehingga nanti penyebutnya kita samakan menjadi 12. Berikutnya kita coba selesaikan pengurangannya. 1, 2 per 4 kita kurangi dengan 2, 2 per 3. Ubahlah pecahan campuran itu dengan atau menjadi pecahan biasa. Kita ubah 1 per 1. 1, 2 per 4 kita ubah menjadi pecahan biasa. 4 kali 1, 4 ditambah 2, 6 per 4. Kita kurangi dengan 2 kali 3, 6 ditambah 2, 8 per 3. Begitu ya. Berikutnya, sekarang sudah kita samakan tadi menjadi 12 karena KPK-nya adalah 12. Kita ubah pembilangnya, 4 menjadi 12 itu kali 3, berarti ini 6 kali 3, 18. 3 menjadi 12, berarti kita kali 4, 8 kita kali 4, 32. Tinggal, karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengurangkan pembilangnya. Hasilnya 18 kurangi 32, iya negatif 14 per 12. Bisa kita sederhanakan menjadi 14 kita bagi 12, 1 yang mendekati per 12. Masih kurang berapa ini? 12 kali 1, 12, berarti 2 di sini. Kita lihat 2 per 12 juga masih bisa kita sederhanakan. 2 kita bagi 2,
1, 12 kita bagi 2, 6. Inilah bentuk paling sederhana. Selanjutnya, bagaimana penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal? Hal yang terpenting yang perlu kita perhatikan adalah bahwa untuk penjumlahan bilangan desimal harus memperhatikan nilai tempat bilangan desimal tersebut atau tanda koma pada bilangan desimal tersebut. Sebagai contoh, ada soal seperti itu. Bagaimana kita menyelesaikannya? Kita coba penyelesaiannya. Kita coba nomor 1. Nah ya. 0,343 bisa kita selesaikan menggunakan cara bersusun. Kita jumlahkan dengan 3,122. Ya, ini ya, tanda koma harus berurutan. Kemudian kita tinggal menjumlahkan biasa. 3 tambah 2, 4 tambah 2, 3 tambah 1, dan 0 tambah 3. Ya, tanda komanya harus sama. Hasilnya 3,465. Soal yang kedua, pengurangan. Kita tulis dulu soalnya. Kemudian kita kurangkan. Tanda koma juga harus berurutan ya. Kemudian kita kurangkan dari belakang. 2 kurangi 2, ya 0. 4 kurangi 2, 2. 3 kurangi 1, 2. Komanya sama, 5 kurangi 3, 2. Maka hasilnya adalah 2,220. Paham ya anak-anak? Untuk pengurangan dan penjumlahan bilangan desimal. Selanjutnya, anak-anak banyak sekali mungkin penerapan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan pada kehidupan sehari-hari. Dan mungkin dari kalian juga pernah melakukan aktivitas tersebut. Kita ambil sebagai contoh. Ibu membutuhkan 1/5 kg gula pasir untuk membuat kue. Ternyata kue yang dibuat ibu belum terasa manis, sehingga ibu harus menambah lagi gula ke dalam adonan kue tersebut sebanyak 2/7 kg. Berapa kilogram seluruh gula yang digunakan ibu membuat kue? Peristiwa itu sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang bagaimana untuk menyelesaikannya? Kita coba penyelesaiannya. Di sini, mula-mula gula yang dibutuhkan ibu 1/5 kg. 1/5 kg. Kemudian ternyata ibu menambah lagi. Menambah. Berarti operasi yang kita ambil adalah penjumlahan 2/7. Jika kita sudah bisa menuliskan kalimat matematikanya, maka kita tinggal menghitung hasilnya. Penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda, berarti kita selesaikan dengan cara mencari KPK-nya terlebih dahulu. Kita cari KPK-nya terlebih dahulu. Di sini ya, misalnya ini. KPK dari 5 dan 7. 5 itu adalah hasil kalinya 5 kali 1. Kemudian 7 hasil kali faktornya adalah 7 kali 1. Dengan demikian KPK dari 5 dan 7 adalah yang sama 1 kita kalikan sisa bilangan yang ada. Hasilnya 35. Dengan demikian penyebutnya kita samakan menjadi 35. Sekarang kita tinggal menyelesaikan. 1/5 kita jumlahkan dengan 2/7. Berapa hasilnya? Tadi disamakan menjadi penyebut 35. 5 kita kali dengan 7. Berarti 1 juga dikali dengan 7. Hasilnya berapa? Ya, 7. Kemudian 7 ini kita kali berapa? Ya, kali 5. Berarti 2 juga dikali dengan
2 kali 5 berapa? 10. Sekarang kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 7 ditambah 10. Berapa hasilnya? Ya, 17 per 35. Jadi, banyaknya gula yang digunakan ibu untuk membuat kue seluruhnya ada 17 per 35 kilogram. Permasalahan yang lain, misalnya ini. Kita lihat. Ayah mempunyai lahan seluas 2/5 hektar. Akan ditanami cabai dan singkong. Jika lahan untuk cabai seluas 1/3 hektar, berapa luas lahan yang ditanami singkong? Kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Luas lahan ayah ada 2/5. Kita buat kalimat matematikanya dulu. Kemudian yang 1/3 ditanami cabai. Berapa sisanya? Atau berapa yang ditanami oleh singkong? Maka operasi hitung yang kita ambil adalah pengurangan. Seperti ini. Langkahnya sama, kita lihat penyebutnya. Berbeda, berarti kita samakan dengan mencari KPK dari 5 dan 3. 5 itu 5 kali 1, 3 itu 3 kali 1. Maka KPK-nya adalah 1 kali 5 kali 3. Hasilnya 15. Kemudian kita tinggal mengoperasikan pengurangan dari 2/5 dikurangi dengan 1/3. Tadi kita samakan penyebutnya menjadi 15. Kemudian ini sama dengan tadi, ini kalikan 3, berarti ini kalikan 3. Hasilnya 6. Kemudian ini ke sana kalikan 5, berarti satunya juga dikalikan 5. Tinggal pengurangan, karena penyebutnya sudah sama. 6 kurangi 5, berapa hasilnya? Iya, 1/15. Jadi luas lahan ayah yang ditanami singkong ada 1/15 hektar. Demikian tadi penjelasan tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan maupun contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya, yaitu operasi hitung perkalian dan pembagian pada pecahan. Kalian ulang lagi penjelasan tadi supaya lebih paham. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.